Pasukan Garuda, pasukan Garuda. Ya, mulai. Oke. Ya, selamat datang teman-teman di podcast Garuda Buana. Kita kembali lagi nih di edisi kedua dengan saya Joe Silaban dari Perth, Australia. Dan kali ini kita kedatangan salah satu pimpinan atau salah satu yang memimpin Garuda Qatar ya. Garuda Qatar ini sering kita dengar-dengar kalau ada kejuaraan-kejuaraan atau ada pertandingan-pertandingan timnas kita di Timur Tengah, terutama di Qatar ini seperti tahun lalu ada Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 ya. Nah, mungkin boleh diperkenalkan ini Kang Dadan atau Pak Dadan Juarsa nih, Pak, boleh kenalkan diri dan kemudian juga cerita sedikit nih awal muasal asal muasalnya gimana sih kok bisa sampai ada Garuda Qatar itu, Mas? Terima kasih dan sebelumnya salam kenal juga dari Salam saya kenal. sebagai pribadi ya Pak. Itu Iya, nama siap. saya Juarsa. Ya kebetulan di Qatar ini lumayan mungkin cukup lama juga ya, sekitar 3 tahunan mungkin Pak. Itu adapun tadi masalah eh, riwayatnya Garuda Qatar itu sebenarnya panjang juga sih. Dari mana kita mulainya nih kira-kira? Terserah lah, kan orang itu mulai banyak dengar Garuda Qatar itu sebenarnya mulai ketika kejuaraan, ketika Piala Asia ya, Piala Asia Senior kalau nggak salah awalnya ya. Atau dari sebelum Iya, itu sudah ada lagi, Pak Dadan, mungkin boleh diceritain juga nih. iya. Jadi kalau boleh dibilang emang betul tadi yang diutarakan kita berdirinya Garuda Qatar itu dari Piala Asia. Jadi awal-awalnya sih mungkin di percakap apa di karena kita di sini kan punya perkumpulan Pokmas gitu ya, kelompok masyarakat yang dikelola Hmm. oleh Permika dan KBRI itu sendiri. Nah, jadi di saat ada pergelaran, sebelum pergelaran sebetulnya, jadi di situ udah mulailah diperbincangkan masalah gimana nih untuk eh, apa, support kita tentang timnas menjelang pertandingan. Dan kebetulan di situ juga ada Pak Fidi. Jadi Pak Fidi itu ketuanya dari AFU, jadi persatu ini Indonesia Football Mengingatkan itu, jadi secara keseluruhan semua acara-acara atau yang bertemakan olahraga sepak bola lah semuanya di bawah Bola. FQ ini di bawahnya Pak Bidi. Nah jadi setelah di Popmas itu kita berembuk untuk mengadakan satu komunitas dan waktu itu ada yang Pak Ali. Di Pak Ali ini dari Hmm. KBRI. Jadi bilang gimana nih bagusnya kamu kita bikin semacam sebenarnya bukan Popmas juga ya karena kita ini kan sebenarnya mah penghobi sepak bola gitu. Kalau di Betul, sini kan betul. artian ini kan ada yang keagamaan atau apa dan sebagainya. Dan ini kebetulan karena AFG ini salah satu Popmas berikutnya lah dalam olahraga sepak bola. Udah, yang itulah segala sesuatunya nanti ke depan itu dengan EQ. Makanya kalau lihat di logo belakang sendiri, yang ada EQ itu satu latar belakang. Yang kedua, sebenarnya latar belakang yang kedua ini kita di Qatar ini sudah banyak gelaran sepak bola dalam artian dari tahun-tahun sebelumnya mungkin 5 tahun 10 tahun dulu sempat timnas kita main juga di sekitar depan yang saya pikirkan waktu itu kok kenapa nggak ada semacam kelompok supporter atau komunitas yang bisa ini karena dari pengalaman yang sudah kita itu merasa sulit gitu. Dalam artian masa sulit kan tidak terkoordinir bersama tiket, supporter, bel dan sebagainya. Jadi kalau tarik cerita ke belakang, sebenarnya banyak cerita histori di belakangnya gitu. Oke. Termasuk komunitas kita ini kan sering mendukung Qatar. Kalau Qatar main pasti mereka undang kita, belum lagi klub Qatarnya sendiri. Dan di sini ini kadang Oke.
program tiket yang disediakan oleh KLX sendiri untuk pemberian tiket gratis, terus transport dan lain-lain. Jadi latar belakangnya itu samping kita juga ingin koordinir mempermudah masyarakat diaspora Indonesia di Qatar, ditambah lagi yang main ini timnas sendiri. Jadi kenapa enggak, kita juga kan terinspirasi lah dengan supporter-supporter di Indonesia gitu kan. Masih Jadi mulai dibuat, udah kita main aja. Dulunya bahkan bukan Garuda Qatar, di awal-awalnya kita pakai Ultras Garuda gitu kan. Cuman ya kita pikir toh kita di sini kan berdiri sendiri. Karena banyak orang menganggapan kalau kita pakai nama Ultras Garuda Qatar, jadi seolah-olah kita berafiliasi lah dengan yang di Indonesia gitu. Jadi padahal ya. sebenarnya enggak juga. Dan akhirnya ya kita putuskan aja, kita independen aja, dan tanpa mengurangi rasa hormat kita Garuda Qatar gitu. Oke. Nah, berarti menarik Pak awalnya itu karena memang kultur bola di Qatar itu memang banyak mengundang masyarakat untuk nonton bola secara gratis seperti tadi dikatakan oleh Pak Dadan itu ya, sehingga itu awalnya mungkin mulai kebetulan orang-orang Indonesia juga ikut ke stadion, apa seperti itu kira-kira Pak jadinya? Ya, banyak sekali. Jadi jangankan orang sini itu untuk menonton timnya sendiri gitu. Terkadang di sini kan banyak juga event-event misalnya klub-klub dari Eropanya juga di sini. Jadi kita sendiri ya secara mandiri ikut nonton lah gitu. Jadi ya apa salahnya gitu. Kita banyaknya pecinta sepak bola, kita mengadakan satu komunitas supporter. Itu lah. Oke. Berarti ketika awal mula apalagi Indonesia main di sana itu tidak terlalu kesulitan ya Pak untuk ngumpulin semuanya karena memang sudah terbiasa saling ngumpul untuk sepak bola yang bukan timnya kita, terus tiba-tiba muncul timnas kita itu ada kesulitan nggak saat itu Pak ketika supaya semuanya pada mau datang lah gitu ibaratnya. Kalau urusan ngumpulin orang, ya seperti Bapak bilang tadi, nggak susah. Memang masing-masing wilayah itu mudah lah. Misalnya kita daerah Ambon, Lampais, cuman yang mungkin challenge buat kita itu di awal-awal. Karena apa? Kita di sini kan pertamanya hanya sebagai penonton. Terus gimana ceritanya ingin menjadi lebih fanatik ya. Tapi ya seperti supporter lainnya lah. Apa itu? Misalnya banner, spanduk, beberapa dan lain-lain. Jadi kita berinisiatif. Jadi namanya ada kelompok kita sebutnya di sini tim volunteer. Jadi memang militan-militannya. Nah, dari tim kecil itu baru terbentuk kita untuk ini misalnya kalau dibawa seperti musiknya, drum atau spanduk, banner dan lain-lain. Oke. Nah, itu sebenarnya benar-benar dari nol itu kalau boleh dibilang. Jadi buat saya sendiri waktu acara pertama yang Piala Asia itu ya ini membanggakan sekali karena kita benar-benar dari yang aslinya penonton biasa bisa mengkoordinir ribuan orang dengan segala bentuk aksesorisnya, baik itu yel-yel, bannernya atau apalah yang bisa dilihat di stadion. Jadi itu berawal dari tim kecil tadi yang kita buat sebagai volunteer. Oke. Nah, Pak, berarti dalam arti mereka yang datang itu mayoritas itu benar-benar di bawah apa ya? Di bawah arahan dari Garuda Qatar ya, bukan yang datang sendiri-sendiri terus kemudian sama-sama baju merah ini rame-rame di stadion gitu enggak ya? Ada arahan. Enggak, ya betul. Ya jadi betul juga kita ke stadion ini setelah terbentuknya Garuda Qatar itu betul. Jadi kita dari mulai posisi tim utama misalnya di blok mana, terus bagian perkusi di mana, pemasangan banner di mana gitu, udah dikoordinir. Jadi beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya kita dapat tiket gratis, ya udah kita kumpulin, datang, nonton bareng, duduk gitu. Jadi dengan adanya
koordinasi dengan Garuda Qatar ini ya di lapangan lebih lebih inilah lebih terkoordinir gitu. Iya. Nah, terus caranya narik kan gini nih, seperti kita tahu lah Pak ya, maksudnya di banyak negara ini kadang-kadang diaspora ini ibaratnya kata orang nih sibuk dengan hidupnya masing-masing, bukannya nggak mau tahu teman, tapi mereka punya kesibukan sendiri itu. Nah, caranya agar mereka mau mulai bergabung ini eh, seperti apa gitu ya? Karena ya kita sama-sama tahu lah kalau diaspora ini kan begitu tuh, sibuk juga kadang-kadang, tapi bagaimana apa ya? Apa yang dilakukan Garuda Qatar ini supaya tertarik? Ayolah kita sama-sama dukung timnas gitu. Nah, itulah uniknya di sini gitu. Jadi sebenarnya di Garuda Qatar ini kita terdiri dari beberapa lapisan gitu. Beneran dari semua lapisan ada gitu kan. Jadi bukan hanya orang yang emang bekerja di sektor formal aja, informal atau apa. Jadi semuanya Hmm. kita welcome dengan satu tujuan mendukung timnas itu aja. Jadi nggak ada di sini ada istilahnya kotak-kotakan gitu kan. Si A, si B dan lain-lain enggak gitu. Jadi benar-benar orang datang ke stadion itu yang benar-benar orang yang secara ikhlas lah, secara tulus mensupport timnas, baik itu dari mulai pembelian tiket atau pembelian jersey dan lain-lain gitu. Jadi mereka Ah, tanpa kita suruh pun, oke saya bilang, bahkan mereka sendiri kan eh, kita punya misalnya di grup WhatsApp itu kalau ada kegiatan gimana nih, mau ini nggak katanya. Mau nonton nggak atau support atau apa gimana selalu berkomunikasi lah dengan semua membernya juga. Jadi ya. sebenarnya nggak susah Oh, juga. oke. Nah, selain grup, berarti ada grup WhatsApp juga ya, seperti banyak Ada. ke komunitas-komunitas lainnya. Nah, sekarang kalau di luar dari grup WhatsApp itu sendiri, Garuda Qatar suka ada bikin acara kecil-kecilan sendiri, kumpul-kumpul sendiri nggak untuk lebih memperakrab Pak sebenarnya? Ada juga. Jadi pernah dulu kita juga diundang sama eh, IO-nya Qatari gitu kan. Kebetulan Hmm? pengen gathering. Jadi ya udah kita tinggal info aja berapa orang nih yang mau datang gitu. Kita ada undangan. Jadi itu di luar acara sepak bola. Kadang-kadang kalaupun dari volunteernya misalnya apa itu ngopi bareng kayak atau apa gitu. Jadi di luar itu terkadang masing-masing satu wilayah itu dia ini ini masing-masing gitu. Karena kita kan ada 5 wilayah nih di Qatar Hmm. ini. Nah, Pak Dadan, ini sekarang yang menarik ini nih Pak. Ini seingat saya nih ya, seingat saya dulu ketika kalau nggak salah Piala Asia U23 ya. Nah itu katanya memang supporter kita itu benar-benar memenuhi stadion ya. Bahkan ada stadion yang katanya kapasitas 15.000, supporter kita ada 9 ribuan atau 10 ribuan. Itu Ya, apakah betul. benar dan gimana waktu itu apa antusiasnya rasanya gitu? Ya itu benar betul sekali sebetulnya waktu itu kalau nggak salah di pertandingan terakhir lawan Australia. Jadi diperkirakan kalau saya lihat di board itu kan sekitar 7.500 atau 9.000 katakanlah kan. Nah, Hmm. itu tiket yang kita koordinasi aja sekitar 4.500. Jadi kita udah tahu nih 4.500 ini misalnya dari blok A sampai mana gitu kan. Nah, itu di Ya, luar tiket itu berarti kan tiket orang-orang yang beli secara mandiri di luar yang ya, kita keluar beli gitu kan booking kan. Ya ya disitulah makanya diperkirakan wah ini bukan lagi 4.500 nih kalau udah gini mungkin kalau misalnya 6.000 7.000-an kan ya lumayan juga berarti masyarakat yang antusias beli tiket di luar kita gitu. Itu yang rekor paling besar itu saat itu. Jadi kita 4.500 tiket dipesan untuk 5 wilayah. Kalau yang sebelum-sebelumnya sekitar 2.500, 3.000. Sebenarnya itu pun keterbatasan dari pihak panitia. Jadi kita oke. sendiri sebenarnya di atas itu bisa lebih menarik lagi itu untuk membeli. Jadi banyak kan yang waiting list atau yang emang tidak bisa beli melalui kita gitu. Jadi Mm-mm. di sini kan sifatnya kalau misalnya waktu itu mau ada pertandingan, eh, mereka kan oke berapa tiket yang kamu ajukan gitu. Jadi terkadang selalu overbook. Kita misalnya 4.000 mungkin dikasihnya 3.000 gitu. Sebenarnya ya Oke, antusias oke. lebih banyak berarti kan.
Tapi untuk membeli secara mandiri masing-masing di luar koordinasi itu tetap dimungkinkan ya? Itulah Bisa, tadi bisa. yang terlihat itu ya? Iya, jadi kita kan dikasih kebebasan juga gitu, terutama untuk yang beli-beli di awal kan si pemesan bisa dikolektif untuk per wilayah. Nah, nanti dari per wilayah ini kita koordinir. Jadi untuk semua total itu misalnya berapa ribu gitu. Nah, setelah itu Hmm. kita juga ya dikasih memberikan kebebasan juga gitu. Kalau orang misalnya pengen beli mandiri ya silahkan aja gitu. Oke. Nah, Pak Dadan, dalam pembelian itu apakah langsung dari Garuda Qatar kepada panitia atau ke ibaratnya ke Qatar QFA ya, Qatar Football Association kalau nggak salah namanya ya. Nah, Ya. itu ataukah ada peran serta dari maksudnya seperti mungkin KBRI juga turut mensupport atau seperti itu? Oh iya jelas. Jadi kebetulan kan di KBRI juga dulu Pak Ali ini sangat intens juga Hmm. dengan mengurus apa itu dari KFA-nya atau mana. Jadi kita sendiri kan mengajukan ini kan berdasarkan atas nama community juga gitu. Jadi kalau misalnya mentok-mentoknya ini, jadi kita paralel aja, misalnya dari kita jalan, dari pihak KBR juga mendekati mereka, bahkan suatu waktu pernah kita juga meeting dengan QFA dijembatani oleh KBRI. Jadi sebelum Oke. eh, acara itu kita udah dikasih tahu lah perkiranya misalnya gimana gimana gitu kan. Jadi udah ada kita menjalin komunikasi antara misalnya GFA, KBRI atau pihak penyelenggara IO. Dan bahkan di pihak penyelenggara pun di sini ada Pak Fidi, dia sebagai perwakilan dari kita juga gitu, sebagai tim leadernya Indonesia. Jadi segala sesuatu eh, mengenai pertandingan, acara dan lain-lain pasti ada komunikasinya. Oke, oke. Nah, eh, sekarang pingin cerita dulu kan apa Garuda Qatar ini apa ya berada bersama-sama lah dengan Garuda yang lainnya di bawah Garuda Buana. Nah itu sebenarnya seperti Garuda Qatar sendiri apa sih kira-kira apa ya Pak kontribusinya atau apa gitu loh yang sangat ingin ditularkan kepada teman-teman Garuda Buana lainnya lah terutama dari negara-negara lain. Sebenarnya ya unik juga sih, dalam artian kita dari pertamanya Garuda Qatar gitu ya. Terus kita waktu itu kan di Bahrain. Akhirnya kan mereka mendirikan juga Garuda Bahrain. Belum ada Saudi, UAE dan lain-lain gitu. Jadi ya alhamdulillah juga justru dari eh, apa satu grup ini misalnya kan terus berkembang menjadi persaudaraan yang lain, akhirnya Garuda Timur Tengah gitu kan terdiri. Nah, Hmm. kebetulan juga kan ada mungkin yang dari apa itu dari Belanda, dari Jepang, bahkan Australia juga. Makanya akhirnya Pak Bondes mencetuskan udahlah kita buatkan lagi satu komunitas yang lebih besar lagi. Dan itu sangat bermanfaatnya kenapa? Seperti kayak kemarin waktu timnas tanding di GBK, Hmm. jadi ya alhamdulillah semua orang diaspora yang mau nonton timnas itu selalu berkomunikasi, terutama masalah tiket gitu kan. Terus di sana gimana untuk apa sarana transportasi, hotel, jadi termasuk kalau misalnya kayak kemarin yang ke Jepang, kita komunikasi yang di Jepang juga, jadi saling membantu lah. Nah, begitu juga di saat-saat awal waktu ada pagelaran di Qatar, teman-teman kita yang di Saudi, UAE, Bahrain, itu tiketnya alhamdulillah kita sendiri gitu yang menyediakan gitu. Mereka kontak-kontak, oh saya perlu misalnya 9, 10 dan lain-lain. Jadi datang itu ya udah tenang gitu karena tiket udah ada yang terjamin lah. Bahkan waktu itu beberapa orang teman dari Indonesia yang datang ke sini justru belum ada tiket apa-apa. Ya, alhamdulillah waktu itu kita punya beberapa sisa tiket sebenarnya kan. Akhirnya kita Hmm. sempat juga kan mereka gitu. Ya mungkin salah satunya di situ aja menjalin tali silaturahmi dan komunikasi dengan sesama supporter Garuda di mana saja gitu. Ya, ya memang sih saya akui sih
ketika dulu kan kebetulan juga yang membentuk Garuda Australia. Walaupun sekarang saat ini saya lebih banyak serahan ke teman-teman lain di Australia, termasuk saya. Tapi memang sebenarnya inspirasinya tuh karena kita mengenal adanya Garuda Qatar, habis itu kemudian sempat nama Garuda Saudi keluar gitu. Terus pikir-pikir Betul. kan karena kegiatan ini kegiatan rutin eh, nonton timnas, kenapa nggak kita bikin Garuda Australia? Jadi itu memang jadi inspirasi sebenarnya sih Pak Dadan. Jadi kata-kata Garuda Qatar itu jadi hampir setiap negara tuh bisa memakai Garuda apalah, Garuda ini, misalnya gitu Ya. ya. Garuda Jepang akhirnya gitu juga ada gitu. Nah itu menjadi inspirasi memang. Itulah memang yang saya lihat luar biasanya Garuda Qatar ini awalnya pionirnya eh, sehingga apa namanya gini kan selama ini kita tahu dari dulu kan memang tidak pernah terpikirkan kalaupun timnas bermain di mana negara mana itu. Contohlah 10-12 tahun yang lalu ketika Indonesia dibantai Bahrain 10-0, nggak Betul. terpikirkan para supporter tuh punya wadah yang ayo kita dukung sama-sama. Nah, kalau sekarang kan kita sudah punya wadah yang ketika Indonesia main di A, di B, di C, sudah ada wadah yang apa namanya mengkoordinir atau menghidupkan lah gitu loh supaya menyatukan para supporter gitu loh. Itu yang memang saya pikir dari Garuda Qatar ini menjadi inspirasi lah awalnya gitu loh dari kejuaraan-kejuaraan dari kedua Piala Asia senior dan junior bahkan eh, apa namanya ikut juga ya kemarin ke GBK sama ke Osaka ya Pak. Betul. Ada perwakilan kita juga. Ada Ya. perwakilan kemarin ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik nih, Pak Dadan. Ya, mungkin perlu perlu ditambahkan lagi Ah, eh, dari Garuda, Qatar, UAE dan lain-lain itu sebenarnya ini ya sekarang ini ya alhamdulillah. Jadi dari PSSI pun ya mereka udah tahu kita itu keberadaan kita. Bahkan kita ya. sendiri selalu berkomunikasi dengan Bang Arya. Kita apa namanya Garuda Diaspora lah kita namakan kan karena emang ini khusus wadah untuk supporter kita yang di luar Indonesia gitu. Jadi segala sesuatunya diberikan kemudahan juga, apa itu untuk izin, tiket, ada apa-apa, kita ya alhamdulillah langsung aja tembus ke mereka gitu. Jadi supportnya lebih Jadi kalau besar lagi ya. kalau sebelumnya kan mungkin kita bingung juga kan, mungkin sama PSSI juga siapa yang kenal atau apa gimana gitu. Tapi alhamdulillah Bang Arya sendiri sangat support. Bahkan Alhamdulillah. waktu Bang Arya ke Qatar, kita mengadakan pertemuan juga nih. Jadi pengurus-pengurus teman-teman kita di Garuda Qatar dengan pihak EXCO-nya PSSI gitu. Jadi saling bertukar pikiran dengan mereka. Ya, ya, ya itulah berarti sekarang memang alhamdulillah udah lebih apa ya support dan silaturahminya sudah lebih terjalin ya sehingga PSSI pun aware gitu bahwa ada kelompok-kelompok supporter seperti Garuda Qatar ini gitu loh salah satunya gitu ya Garuda Timur Tengah yang lainnya Betul, gitu. betul, betul. Nah, sekarang ini nih Pak Dadan, kan seperti yang kita tahu sampai saat ini ada kemungkinan besar bahwa timnas juga akan main di situ untuk ronde 4 kan antara di Qatar ataupun di Arab Saudi. Dan Iya. kemudian Piala Dunia U17 itu sudah hampir hampir Hmm. juga mungkin 100% lah ya kecuali ada hal-hal force majeure dan akhirnya terpaksa dipindah seperti ketika dulu Indonesia U20 gitu ya Piala Dunia U20. Ya. Nah, kira-kira sudah adakah persiapan ke arah sana untuk round 4 dan ini memang round 4 kita harus menunggu 17 Juli ya, tapi sudah adakah gitu atau terutama untuk U17 lah ya. Ya kalau Piala- U17 jelas itu sudah ada, bahkan kemarin juga waktu acara drawing di sini ada perwakilan juga kita yang hadir, Pak Vidi sendiri, terus kita sudah berkoordinasi juga dengan KBRI ataupun Permika, jadi kira-kira untuk persiapan nanti gimana nih gitu kan. Termasuk untuk yang round 4 di Qatar ini ya sebenarnya udah ada juga gitu kemarin kan kita mencoba komunikasi dengan Lagande mungkin dari untuk nanti kira-kira mau dibuat tifo apa atau gimana gitu. Jadi internal sendiri kita dengan sesama tim di volunteer udah ada pembicaraan ke arah sana. Paling tidak kita bisa belajar lah dari kegiatan di Piala Asia atau AFF 23 kemarin. Jadi
dari situ mungkin bisa dikondisikan lagi gimana caranya supaya lebih baik untuk event apalagi ini kan untuk round 4 timnas ini sangat krusial sekali lah betul. untuk melangkah selanjutnya ke Piala Dunia gitu. Jadi kalaupun nanti benar-benar di Qatar, ya inilah saatnya kita memberikan support yang terbaik buat mereka. Nah, oke. Eh, nah, kalau untuk para eh, supporter yang ingin datang ke Qatar sendiri, Pak, mungkin ada sedikit arahan-arahan yang bisa diberikan untuk terutama untuk kita bilang round 4 atau inilah untuk U17 nanti gitu loh. Ya, kita sendiri kalau untuk itu udah mulai dibuatkan kayak grup komunikasi, baik itu di WhatsApp atau sesama pengurus sendiri gitu kan. Jadi kalau untuk urusan visa, karena kebetulan Qatar ini kan free visa untuk diaspora Indonesia, jadi kayaknya nggak Ya, begitu susah. Kalaupun urusan tiket juga, ya kita kan udah terbiasa paling tidak nanti kira-kira teknisnya gimana gitu. Tapi dengan sekarang sudah terbentuknya komunitas di masing-masing negara, ya tentunya akan lebih memudahkan kita sendiri gitu. Jadi misalnya dari Garuda Bahrain berapa, Saudi berapa gitu kan, nanti tinggal kita siapkan tiketnya gitu. Beda dengan dulu, kalau dulu kan masih pribadi-pribadi yang menghubungi kita gitu. Sekarang dengan adanya masing-masing komunitas di negara, kayak misalnya dari mungkin dari Jepang atau dari Indonesia sendiri yang akan datang, hmm. ya itu loh akan lebih memudahkan juga gitu ke depannya. Ya, nanti mungkin kita taruh di deskripsi juga mungkin link grup WhatsApp-nya ya supaya yang ingin bergabung untuk mendapatkan informasi untuk kedua event ini bisa bisa coba bergabung dan nanya di sana ya mungkin ya. Iya, paling tidak kita menunggu sampai tanggal 17 ini. Mungkin Tanggal formatnya 17. gimana nih? Indonesia main di Betul. Qatar, atau Saudi, atau mungkin nggak jadi, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja lah. Iya, tapi Eh, sampai saat ini kayaknya sepertinya keadaan agak sedikit mereda ya dalam udah, seminggu ya, terakhir ya. Oh, iya, ya, insya oke. Allah. Nanti nih. Insya Allah Pak. Betul. Nah terakhir nih Pak Dadan ada pesan dan apa nggak buat teman-teman terutama supporter diaspora terutama. Ya, tentunya ya pesan dari kita semua di sini, ya pertama-tama kita welcome kalaupun emang timnas harus main di Qatar untuk round 4, termasuk nanti untuk U17. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin away ke Qatar, silakan aja hubungi kami. Insya Allah kita juga akan membantunya. Baik itu bukan hanya tiket aja, mungkin di sini misalnya ada pertanyaan masalah akomodasi, visa atau lain-lain sebagainya. Dan tentunya kita akan selalu mensupport timnas, apalagi ya emang tagline kita kan dimanapun kami selalu ada itu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin datang ke Qatar juga silahkan aja kita tunggu Kayak di iya kayak Qatar. di belakang Pak Dadan tuh ya dimanapun kami selalu ada. Mantap Pak, Iya, mantap, mantap. Oke, iya. Baiklah Pak Dadan, terima kasih buat waktunya juga ke kita nanti menunggu memangnya tanggal 17 Juli ini. Mudah-mudahan ya Indonesia dapat grup yang terbaik dan tempat terbaik dalam arti kalau bagi saya juga adalah begini, kan ada memang isu-isu yang mengatakan, wah mungkin bisa aja dimainkan di tempat lain di Australia. Bagi saya sih sebenarnya paling penting adalah lokasinya atau negaranya itu bisa lebih gampang untuk WNI masuk ya, sehingga bisa mendukung. Karena kan ya negara kayak kemarin Australia dan beberapa negara agak sulit kalau Arab Saudi pun iya, betul. bisa tapi biayanya lebih besar gitu loh, biayanya cukup mahal gitu ya. Itu kan juga menjadi pertimbangan kan. Kalau sedangkan Qatar ini kan free visa, memang pesawatnya harus nabung buat para teman-teman Iya, semua, tapi setidaknya lebih gampang masuknya. Gitu. Jadi iya, kita akses itu lebih betul, mudah, lebih dekat juga kemana-mana ya. betul, betul. Dan ya fasilitasnya juga di Qatar lengkap, infrastruktur, penginapan apa semua, mulai dari segala level ada gitu. Jadi ya kita berharap yang terbaik lah nanti buat timnas gitu dapat di grup mana dan kita tunggulah bagaimana apa ya jalan yang diberikan oleh yang di atas buat kita ini. Amin, semoga yang terbaik. Amin, amin. Dan tentunya Ya, dimanapun
semoga timnas bisa masuk Piala Dunia itu tujuan akhirnya. Amin. Amin, Dan amin, kita amin, amin. Oke, terima kasih Pak Dadan udah menyempatkan diri di hari liburnya ini untuk bicara sama kita. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channelnya ini, like juga videonya dan isilah kolom-kolom komennya apa, pertanyaan-pertanyaan apa nanti Pak Dadan juga dan tim Garuda Buana akan berusaha membantu menjawabnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. sampai jumpa ya. Pasukan Garuda, pasukan Garuda.